Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh peserta Akademi Wirausaha Mikro. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang lumayan penting untuk usaha perdagangan, yaitu manajemen stok. Nah, kali ini materinya akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Imas Nindi, salah satu Associate Product Manager di PT Warung Pintar Distribusi. Oke, kalau kita lihat sebenarnya posisi manajemen stok dalam suatu usaha perdagangan itu di mana sih? Oke, coba kita lihat. Secara garis besar, proses yang terjadi itu ada 3 seperti ini kan. Ada stok masuk dari supplier, stok sampai di tempat usaha, dan stok keluar ke konsumen. Nah, manajemen stok ini sendiri atau manajemen persediaan merupakan pengelolaan atau pengaturan barang yang dimulai dari saat barang itu baru sampai dari supplier, lalu saat barang ada di tempat usaha, hingga sebelum barang keluar ke konsumen. Nah, diterapkannya manajemen stok ini tentunya tujuannya adalah untuk mengeluarkan biaya seminimal mungkin tetapi mendapatkan laba yang optimal. Nah, kalau kita misalkan nih, tanpa adanya manajemen stok itu, usaha perdagangan kita itu seperti menjual buah langsung dari pohonnya. Jadi stok itu kita anggap sebagai buahnya. Nah, kenapa sih kok kayak gitu? Karena jika kita tidak melakukan manajemen stok, artinya kita tidak tahu keadaan real buah itu atau barang itu seperti apa. Nah, karena kita tidak tahu keadaannya, berarti kita nggak tahu tuh apakah kita punya kemungkinan rugi, apakah kita punya kemungkinan untung, dan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi. Lalu bahkan kita nggak tahu tuh kapan kita akan panen buah tersebut. Dan yang terakhir, karena tadi kita nggak tahu keadaan real dari buah tersebut, jadi kita nggak tahu apakah buah itu sendiri manis atau kecut. Sama saja, kita nggak tahu apakah stok yang kita punya sekarang kualitasnya baik atau buruk, apakah masih layak jual ataupun tidak. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar nama Taichi Ohno? Oke, mungkin ada yang sudah dan ada yang belum. Jadi, Taichi Ohno ini terkenal sebagai seorang penggagas suatu sistem produksi yang sangat efisien dan penerapannya membutuhkan keakurasian yang tinggi. Nah, perusahaan pertama beliau adalah Toyota. Yang kita tahu kalau sekarang PT Toyota itu banyak mengeluarkan produk otomotif ya, seperti mobil gitu. Nah, kalau dulu produk pertama yang dikeluarkan perusahaan tersebut sebenarnya adalah mesin pintal. Nah, Bapak Taichi Ohno ini mengungkapkan bahwa semakin banyak persediaan yang dimiliki suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut memiliki apa yang mereka butuhkan. Maksudnya gimana? Jika suatu perusahaan memiliki stok yang banyak dalam suatu kurun waktu, bisa kita artikan stok tersebut tidak keluar atau tidak diminati oleh konsumen. Nah, karena penjualannya kecil, artinya perusahaan tersebut akan susah mencapai keinginan-keinginan yang mereka sudah tetapkan. Misalkan, oke, dalam 10 tahun ke depan saya atau perusahaan tersebut
ingin memperbesar luas jangkauan penjualan dalam 1 tahun terbesar. Maksud saya dalam 1 tahun ke depan, misalkan perusahaan tersebut ingin menambah karyawan 30% gitu. Nah, karena penjualannya kecil, artinya kemungkinan untuk mereka mencapai keinginan-keinginan yang tadi sudah disebutkan itu semakin jauh. Begitu. Lanjut, berikut ada beberapa manfaat jika kita melakukan manajemen stok. Di antaranya, yang pertama, kita jadi tahu kuantitas dan kualitas stok yang kita miliki saat ini. Nah, misalkan kita melihat suatu stok jumlahnya lumayan besar nih, tapi tren penjualannya sedang tidak baik. Nah, kita bisa melakukan antisipasi overstock ini. Nah, berlaku juga dengan sebaliknya, jika suatu barang memiliki tren penjualan yang sedang tinggi karena ada sesuatu keadaan, misalkan saat ini sedang COVID, ada beberapa barang yang trennya naik seperti hand sanitizer karena kebutuhannya juga meningkat, sehingga kita bisa melakukan penjagaan persediaan. Kita bisa estimasi nih, oh kira-kira dulu barang hand sanitizer ini dalam sebulan terjualnya cuman 100 dus gitu. Nah, sekarang 1000 dus. Jadi kita bisa ya jaga-jaga kebutuhannya. Nah, dari manajemen stok ini juga kita bisa melakukan estimasi pembelian. Seperti yang kita tahu, ketika kita akan melakukan suatu pembelian, artinya kita juga butuh dana atau uang. Nah, dengan kita bisa tahu estimasi, minggu depan saya akan restock atau membeli lagi hand sanitizer. Jadi dari sekarang kita udah ngeplot-plotin tuh dananya, mana untuk beli hand sanitizer, mana untuk merestock barang-barang lain. Oke, berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengelola stok. Nah, ketika jumlah stok barang dalam usaha kita masih sedikit, tentunya lumayan mudah untuk kita mengelola. Oke, misal kita jualan baru 3 produk, itu kita inget-inget masih bisa gitu. Nah, tapi gimana nih kalau bisnis kita udah mulai berkembang dan stok barang yang dikelola pun semakin banyak, bahkan mencapai angka ribuan. Nah, di sini pentingnya kita melakukan membuat catatan stok. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan besar, biasanya catatan stok mereka itu sudah menggunakan sistem yang lebih canggih gitu. Biasanya kita kenal dengan inventory management, dan mereka itu menggunakan ERP. Kepanjangannya itu adalah Enterprise Resource Planning. Jadi apapun yang berhubungan dengan inventory, stok akan dicatat di sistem tersebut. Yang kedua nih, kita harus melakukan quality control stock. Itu seperti apa sih? Nanti kita bahas lebih dalam. Intinya di quality control stock ini kita menjaga kualitas dari stok yang kita punya. Jangan sampai kita punya stok tapi sebenarnya udah nggak layak jual. Nah, lalu selanjutnya kita pisahkan stok yang layak jual dan tidak layak jual. Nah, karena kita memisahkan stok, artinya kita membahas tentang tempat penyimpanan. Nah, dalam menyimpan stok sendiri, menata barang untuk menjadi lebih rapi itu juga lumayan penting. Karena nih, ketika kita udah nyusun barang-barang dengan teratur, waktu kita mau ngambil barang itu juga akan lebih mudah kan. Dan itu dapat mengurangi kemungkinan barang akan rusak, tercecer. Nah, selain itu, kalau memang stok kita udah besar, alangkah baiknya kalau kita itu sudah meletakkan sesuai kategori gitu. Yang terakhir, kita selalu melakukan recheck sebelum menyimpan barang. Kayak tadi kita udah di awal udah buat catatan, kita sudah
melakukan quality control, terus kita udah misahin nih barang yang baik dan yang tidak layak jual. Nah, tapi waktu kita mau nyimpen barang baru, kita nggak ngecek, itu bisa jadi malah harusnya naruh di stok yang baik, bisa jadi salah ke tempat kuarantin atau stok yang sudah tidak layak jual. Gitu kira-kira Bapak dan Ibu-ibu. Sekarang kita bahas tentang quality control atau yang biasa kita kenal dengan istilah QC. Nah, ini tuh merupakan proses di mana kita meninjau kualitas dari stok yang kita punya, yang tujuannya adalah untuk memperoleh atau untuk mengecek apakah sudah sesuai standar yang kita tetapkan atau tidak. Nah, QC ini sendiri dilakukannya biasanya ada 3 tempat atau 3 waktu. Yang pertama saat stock in atau barang baru sampai dari supplier. Lalu saat barang sudah menjadi stok di tempat kita atau di tempat penyimpanan usaha kita, dan sesaat sebelum barang diterima ke konsumen. Baik, yang pertama adalah QC ketika stock in atau stok baru masuk. Nah, biasanya saat kita nerima barang dari supplier, yang perlu kita cek adalah apakah kuantiti barang yang datang dan varian barang yang datang sudah sesuai dengan pesanan kita. Yang kedua, kita harus melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar yang sekali datang barangnya bisa jumlahnya sangat besar, kayak udah ribuan, itu dilakukan blind check kondisi fisik. Jadi nggak semua, tapi mengambil sampel apakah kemasannya masih baik. Nah, lalu yang tidak kalah penting adalah kita melakukan pengecekan tanggal produksi dan tanggal expired. Nah, berikut kita coba ya, kita buat suatu dokumen quality control saat barang masuk. Case-nya pada hari ini 9 November toko Pak Wira kedatangan stok Nutrisari Orange sebanyak 20 renceng, Energen 50 renceng, kopi luwak 1 dus. Nah, ini ingat, ini barang yang masuk. Jadi kalau kita masukin kuantitinya adalah di kuantiti diterima. Kita masukin ya, misalkan ini Nutrisari 20 renceng, Energen coklat 50 renceng, lalu ada juga kopi luwak 1 dus. Nah, ternyata hanya Nutrisari Orange yang diterima sesuai dengan jumlah pesanan. Berarti pesanannya juga 20 renceng, terus Energen yang dipesan sebenarnya ada 100 renceng. Berarti kita masukkan kuantiti pesanannya itu adalah 100 renceng untuk Energen, dan kopi luwak itu 3 dus. Nah, dari sini kita bisa tahu ya. Oke, untuk yang pertama, untuk varian ketiganya udah sesuai, kita centang. Lalu di sini saya sudah membuat otomasi jika kuantiti antara pesanan dan diterima itu beda, akan otomatis keluar tanda seru. Jadi kita bisa melihat, ternyata ada 2 inbound atau produk datang di tanggal 9 yang tidak sesuai, yaitu Energen harusnya datang 100 tapi datang 50, dan untuk luwak sendiri harusnya datang 3 tapi kenyataannya hanya ada 1 dus. Gitu, teman-teman. Nah, karena kita udah latihan yang ngisi si worksheet ini, coba kita jawab beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, supplier apa yang tidak dapat memenuhi pesanan toko Pak Wira? Nah, tidak memenuhi berarti jumlahnya bisa dibilang tidak sesuai ya. Di sini tadi ada Energen dan luwak. Kita lihat Energen ini suppliernya adalah PT Mayora dan luwak adalah PT CV Nugraha.
Jadi dua supplier ini ya yang tidak dapat memenuhi. Next, pertanyaan selanjutnya, produk apa yang memiliki selisih kuantiti diterima dan dipesan paling besar? Kita cari selisih paling besar, berarti masih fokus ke dua hal tadi. Di sini ada perbandingannya 100 renceng dan berarti ada 50 renceng. Selisihnya di sini ada 2 dus. Nah, kalau kita tidak mempertimbangkan UOM atau satuan renceng dan dus, berarti selisih yang paling besar adalah energen coklat mat renceng. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, nanti dengan adanya pencatatan ini, kita juga bisa melihat kualitas dari supplier-supplier yang ada. Seberapa sering sih mereka nggak bisa memenuhi pesanan yang kita buat, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita latihan. Di sini saya sudah membuat suatu cerita yang mana instruksinya adalah coba Bapak Ibu lakukan pencatatan QC, boleh manual coret-coret di kertas aja atau pakai sheet kayak saya tadi. Untuk mengakses sheetnya dapat dilakukan di sini. Ini bisa diklik, nanti akan di-direct langsung ke sheet yang udah saya buat. Nah, lalu kalau Bapak Ibu sudah buat pencatatan, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, yang kedua, ada proses QC yang kita lakukan saat stok ada di lokasi kita. Atau istilah kerennya adalah stock opening. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita harus memastikan seluruh transaksi yang terjadi dalam periode tertentu itu sudah tercatat. Misalkan dari stok opening yang sebelumnya. Nah, jika sudah, kita lakukan penataan stok barang. Karena biasanya nih, tanpa kita sadari kalau kita buru-buru, sometimes kita tidak meletakkan stok pada tempat semula. Oke, saat stok udah sesuai semua tempatnya, kita lakukan perhitungan stok barang. Nah, perhitungan ini dibarengi dengan pengecekan kualitas barang. Dan kita memisahkan antara yang layak jual dan tidak. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, jika kita menemui selisih, sebaiknya kita lakukan pengecekan kembali terhadap stok yang memiliki selisih tersebut. Dan jangan lupa dicatat, kalau misalkan nih, kira-kira ada selisih 10 dus Indomie gitu. Nah, kita di situ catat alasannya, kira-kira ini terjadi karena apa. Nah, berikut saya coba buatkan form untuk melakukan stock opening. Nah, lebih detailnya akan dibahas saat pelatihan. Untuk melihat form ini, nanti diklik di sini ya. Ini contoh kasus akan dibahas saat pelatihan. Nah, yang terakhir kita melakukan QC ketika barang akan diserahkan kepada konsumen. Sebenarnya untuk tahap ini tidak terlalu beda jauh dengan QC yang kita lakukan terhadap barang yang baru datang dari supplier. Nah, biasanya saat QC pada tahap ini dilakukan untuk menjaga kepuasan konsumen. Kita melihat apakah order yang kita siapkan sudah sesuai kuantiti, varian yang dimau oleh konsumen, terus kondisi fisiknya masih layak semua, dan tanggal expire. Ketika kita ngebahas tentang stok, pasti tidak luput dengan si penyedia stok ya, atau yang biasa kita sebut dengan supplier. Nah, saat kita memilih supplier yang sesuai dengan kebutuhan kita, faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah kualitas produk. Misalkan nih, supplier A dan supplier B sama-sama menjual mie instan. Nah, tapi si supplier A biasanya kardus mie instannya penyok gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu pertimbangan. Yang kedua adalah track record. Track record di sini macam-macam, misalkan
apakah si supplier tersebut selalu mengantarkan pesanan yang kuantiti dan variannya sesuai. Apakah si supplier tersebut selalu mengantarkan sesuai dengan jadwal perjanjian yang sudah disampaikan di awal, gitu teman-teman. Nah, selain itu ada juga TNC supplier atau terms and condition yang perlu kita pahami, karena setiap supplier biasanya beda-beda. Kenapa? Karena kalau kita misalkan ngebahas dari faktor pembayaran, nah supplier atau distributor itu ada yang bisa memberikan kita layanan COD atau pembayaran saat barang sudah datang di tempat. Yang kedua misalkan TOP atau Term of Payment, jadi kayak dilakukan pembayaran setiap 30 hari setelah barang datang kayak gitu. Nah, jadi kita sesuaikan kalau dari kebutuhan kita itu seperti apa gitu. Yang terakhir adalah ini bisa menjadi poin plus juga ketika supplier mau memberikan produk tester untuk produk-produk baru, itu akan sangat menguntungkan kita. Jadi kita bisa tes market dulu nih. Oh, ada kopi baru rasa strawberry. Kira-kira pasar teman-teman semua di sini itu masuk nggak ya gitu, laku nggak ya gitu. Jadi bisa dicoba dulu dengan produk tester. Kalau works baik, baru kita melakukan stok atau pembelian untuk produk tersebut. Nah, lalu tadi kita udah bahas supplier, sekarang kita bahas produk apa sih yang harus kita restock gitu. Nah, saat kita membahas suatu usaha perdagangan, khususnya warung, berarti tidak akan luput kan sama tempat berjualan. Artinya, kita punya suatu kapasitas terhadap stok. Kalau kapasitas stok itu tidak sesuai dengan penjualan, kemungkinan kita akan memiliki kerugian. Maksudnya gimana? Warung kita penuh nih, tapi penjualannya sedikit, kayak gitu. Nah, berarti kita ngebahas tentang prioritas restock barang. Mana sih yang duluan harus dibeli ulang gitu. Nah, di sini saya coba menjelaskan dari dua hal yang bisa dipilih. Boleh dari gross profit, boleh dari stock days. Gross profit di sini artinya laba kotor. Jadi kita melihat produk mana yang memiliki laba paling besar gitu. Terus kalau stock days ini melihat kita butuh berapa hari sih biasanya untuk menghabiskan stok tersebut. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh dari dua hal tadi antara stock days dan gross profit, di sini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami dulu. Nah, gross profit ini sama dengan laba kotor. Terus ada juga harga pokok penjualan yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya atau biasa dengan istilah HPP. Ada juga istilah COGS yang biasanya sudah sering digunakan. Terus ada stock days. Stock days ini adalah rata-rata yang dibutuhkan untuk menghabiskan suatu produk. Terus yang terakhir ada persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata ini biasanya berbentuk value. Biasanya kita nyimpen mie instan, value-nya berapa ya? Oh, 10 juta. Nah, persediaan rata-ratanya itu berarti 10 juta gitu. Nah, untuk gross profit sendiri atau laba kotor, kita bisa menghitungnya dengan harga jual, dikurangi diskon, dikurangi harga beli. Nah, ketika kita tidak ada diskon dari supplier ya, di sini berarti kita isi 0 aja gitu teman-teman. Lalu untuk perhitungan HPP atau harga pokok penjualan, rumusnya adalah ini. Saya tidak membahas lebih lanjut karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk persediaan rata-rata ini rumusnya adalah persediaan awal, value-nya berapa, ditambah persediaan akhir,
dibagi 2. Ini dalam periode tertentu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada stock days. Rumus cara menghitungnya adalah persediaan rata-rata dibagi dengan COGS atau yang tadi kita sebut HPP dikali 365. Ini karena dalam setahun ada 365 hari. Nah, berikut beberapa contoh. Jadi kalau kita udah ngitung GP nih, setiap produk kita bisa buat prioritas. Penyumbang GP terbesar itu adalah ini. Jadi yang mungkin baik di restock pertama kali adalah si super mie ayam bawang. Dan ini yang untuk stok. Nah, kira-kira begitu teman-teman kurang lebihnya terkait manajemen stok. Semoga berguna dan dapat diterapkan dalam usaha perdagangan ibu bapak sekalian yang ada di sini. Jika nanti ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan saat pelatihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.